Skripsi menjadi momok yang menakutkan bagi para mahasiswa itu karena mereka berpikir terlalu kompleks perihal skripsi. Mereka menganggap bahwa skripsi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang besar, sulit untuk dikerjakan. Padahal skripsi apa sih? Skripsi itu hanya kumpulan sebuah penelitian yang menjadi tugas akhir mahasiswa yang terdiri dari bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5. That's enough gitu. Nah, buat calon mahasiswa atau adik-adik yang mau kuliah atau sedang menghadapi kelulusan, tetap semangat, nggak boleh menyerah. Terus juga jangan ragu untuk pilih jurusan yang kamu suka, kampus yang kamu suka. Terus sebagai orang tua juga harus support kalau anaknya, aku sukanya ini nih, bidangnya ini, pengennya kuliah di sini ya, sebisa mungkin support, sebisa mungkin kesampingkan dulu. Aku pengen anakku jadi dokter gitu, padahal anaknya nggak suka. Betul. Gitu. Hai Sinotivers, kembali bersama saya Kak Hafiz di acara kesayangan kita, Podcast Edukasi Sinotiv. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas sebuah isu yang lagi hangat diperbicarakan gitu kan, tentang di dunia kemahasiswaan, yaitu tentang adanya penghapusan skripsi. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Kak Novi. Nah, beliau adalah dari universitas yang siswanya paling banyak di Indonesia. Mahasiswanya paling banyak. Betul, mahasiswa paling banyak se-Indonesia itu adalah Universitas Terbuka. Dan ini bagusnya dia tidak pernah tutup, bener ya? Benar sekali, oke. Nah, terima kasih nih udah datang Kak Novi di podcast kita. Nah, sekarang kita mau sedikit perkenalan dulu nih, biar Sinotivers tahu nih Kak Novi itu latar belakangnya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih di kampus tuh kesibukannya sebagai apa sih gitu kan. Boleh silakan Kak Novi. Halo, saya Novita, saya dosen di Universitas Terbuka, blogger juga di novitania.com. Ya sehari-hari seperti biasa mengajar mahasiswa, membimbing mahasiswa untuk mengerjakan tugas tepat waktu, reminder juga. Karena memang basicnya semua online gitu. Oke, berarti sekarang Universitas Terbuka udah semuanya online? Dari sebelum ada pandemi udah online. Oke, berarti sama kayak Sinotiv ya? Nggak online, nggak keren, bener nggak sih? Betul. Oke, siap. Oke, mahasiswanya nggak terbatas di Indonesia aja, bahkan di luar negeri juga ada. Oh, berarti sekarang udah benar-benar terbukanya go internasional aja. Betul. Gitu. Oke, jadi udah siswa lokal ada, luar negeri juga ada. Betul. Berarti udah termasuk sebenarnya kampus internasional berarti ya? Iya, karena beberapa mahasiswaku ada yang di Dubai, ada yang di Arab Saudi gitu. Oke, mirip-mirip sama di Sinotiv juga. Jadi ada beberapa siswa yang online gak keren. Betul, lokal maupun internasional juga tadi. Betul. Oke, sekarang kita langsung ke tema pentingnya nih gitu kan. Nah, di luar sana lagi banyak banget wacana-wacana bahwa skripsi itu katanya akan dihapuskan. Nah, ini benar nggak sih isu ini? Kalau benar atau enggaknya mungkin benar, tapi penerapannya juga belum tentu ya, karena penghapusan skripsi ini masih menjadi diskusi yang intens dan menarik di kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Pastinya ada pro dan kontra, ada yang setuju dan enggak. Kalau dari segi mahasiswa pastinya setuju. Bisa karena, jadi. karena meringankan beban mahasiswa sendiri, tapi ada beberapa yang memang kontra karena menilai skripsi masih menjadi evaluasi yang penting nih untuk standar kelulusan mahasiswa. Nah, kalau menurut aku sendiri akan lebih baik kalau skripsi hanya menjadi salah satu opsi, bukan dihapus tapi menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk standar kelulusan. Jadi mungkin nanti kalau standar kelulusannya mahasiswa bisa pilih nih, mau skripsi kah, tugas akhir kah, atau mungkin magang yang lebih mendalam gitu nih Kak. Kan enak tuh, jadi betul. mahasiswa bisa pilih mana yang lebih ringan untuk dikerjakan, mana yang dia sukai gitu. Betul sekali, jadi kan mungkin lebih banyak pilihan ya, mungkin juga kan bisa jadi setiap fakultas atau jurusan tuh beda-beda penilaiannya. Mungkin ada penilaian lebih bagus pakai skripsi aja, ada yang tadi pakai tugas akhir aja, atau ada yang pakai magang kayak gitu ya. Oke, sama berarti kan kalau di kampus sendiri kan sudah menerapkan kampus merdeka ya? Iya. Betul. Apakah itu benar-benar merdeka nggak sih? Nah, merdeka atau enggaknya balik lagi ke mahasiswa sebetulnya. Tapi kalau sekarang sih banyak kemudahan yang bisa membantu mahasiswa lah meringankan bebannya. Karena nggak dipungkiri mahasiswa sekarang tuh bebannya berat ya Kak. Masa sih? Seberat apa kalau boleh di? Nggak cuma tentang perkuliahan nih, nggak cuma menjalani pendidikan, tapi juga mungkin ada harus meniti karir nih. Terus ada yang harus menjalani pekerjaan juga untuk mensupport kuliahnya. Berarti kuliah sambil kerja gitu ya? Iya, betul. Jadi memang bebannya nggak dipungkiri, nggak cuma fokus ke kuliah aja gitu. Oke. Nah tadi juga Kak Novi bilang lebih baik skripsi itu tidak dihapuskan tapi menjadi salah satu opsi gitu kan. Nah berarti
boleh mungkin di-sharing juga nih, selain skripsi ada opsi-opsi lainnya nggak yang kira-kira bisa menjadi penilaian dan kenapa itu bisa kayak menggantikan atau menjadi pilihan lain selain skripsi gitu. Karena skripsi itu bagi sebagian mahasiswa menjadi momok yang menakutkan ya Kak. Padahal sebenarnya nggak gitu juga. Betul. Mungkin juga tergantung jurusannya. Kemudian skripsi bisa menjadi salah satu opsi. Misalnya kalau memang nggak mau skripsi nih, merasa kesulitan menyusun skripsi, bisa magang tapi secara mendalam ada poin-poin juga yang harus dipenuhi, atau memang tugas akhir seperti di UT gitu. Ada TAP namanya. Tugas akhir penilaian. Tugas akhir penilaian. Perbedaan sendiri skripsi sama tugas akhir itu apa sih bedanya? Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, hanya mungkin itu juga tergantung, kalau standar kelulusan UT tergantung jurusan juga. Tapi ya nggak beda jauh sebenarnya dengan skripsi sih. Ya ada poin-poin yang harus dipenuhi juga. Oke, berarti kalau saya sih nangkapnya juga Kak, kebetulan saya juga dulu ngalamin namanya tugas akhir dan skripsi gitu kan. Jadi tugas akhir itu lebih ke kita prakteknya gitu, sementara skripsi itu sebagai reportnya kayak gitu. Nah berarti sebenarnya ini bisa jadi sebagai pilihan atau komplementer juga, mungkin bisa ya gitu, lengkap juga gitu kan. Oke, nah sama salah satu kasus yang saya lihat sekarang itu kan ada kasusnya Kampus Merdeka, yang dimana Kampus Merdeka ini lebih banyak perkuliahan yang di luar kampus katanya. Jadi lebih banyak ke lapangan langsung, ke industri langsung. Nah kalau dari Kak Novi lihat ini seperti apa sih gitu? Sekali lagi itu kembali kepada jurusan, karena penerapan metode-metode pembelajaran yang kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tergantung jurusannya. Kalau aku backgroundnya karena pendidikan, memang akan terasa lebih dalam lagi, lebih sesuai dengan pengaplikasian materi yang kita dapat di kampus itu dengan mengajar langsung. Kebetulan ketika menyusun skripsi pun aku mengajar langsung dalam proses penyusunan skripsi. Aku ngajar waktu itu siswa di SMP, menerapkan metode pembelajaran yang aku tulis di skripsi. Jadi itu terasa lebih dalam ya, materi yang kita dapat di kampus kemudian diterapkan di sekolah, bener nggak nih, sesuai nggak nih gitu. Oke, berarti lebih diimplementasikan aja gitu dan kan. Dan kembali kepada jurusan kuliah kita. Betul. Jadi kalau yang jurusan banyak prakteknya itu lebih baik langsung diimplementasikan dalam bentuk magang maupun berupa tadi tugas akhir. Sementara kalau mungkin yang banyak literasinya, mungkin skripsi sebagai salah satu solusi. Iya, sastra. Kalau sastra kan juga agak bingung tuh, misalkan mau magang di mana ataupun mau tugas akhir seperti apa, mungkin skripsi sebagai salah satu opsi penilaian kelulusan. Biasanya membedah karya sastra. Nah, sama juga begini kan, kalau di kampus sendiri kan selain skripsi banyak banget nih, maksudnya yang jadi keresahan mahasiswa. Nah, mungkin kan yang namanya dosen sering juga mendengar nih Kak Novi kayak apa sih yang menjadi keresahan dari mahasiswa tersebut gitu kan? Apakah tentang selain perkuliahannya deh, kalau bisa mereka apa sih yang jadi keresahan di mahasiswa biasanya? Utamanya pasti skripsi. Jadi ketika aku nyusun skripsi, alhamdulillah sih nggak kesulitan. Tapi ketika aku menyusunnya bareng teman-teman di kelas, sebagian dari mereka merasa ketakutan dan hampir menyerah di tengah jalan. Jadi udahlah, gue kayaknya nyerah aja skripsi. Udahlah, gue nggak lulus nggak apa-apa gitu. Padahal 7 semester sebelumnya aman-aman aja, ujian lancar, terus belajar di kampus lancar gitu. Kenapa hanya karena skripsi terus menyerah gitu aja? Kan aku juga mikir kenapa teman-teman ini gitu. Akhirnya aku support mereka dan bantu mereka. Tapi pada satu kesimpulan ternyata skripsi menjadi momok yang menakutkan bagi para mahasiswa itu karena mereka berpikir terlalu kompleks perihal skripsi. Mereka menganggap bahwa skripsi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang besar, sulit untuk dikerjakan. Padahal skripsi apa sih? Skripsi itu hanya kumpulan sebuah penelitian yang menjadi tugas akhir mahasiswa yang terdiri dari bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5. That's enough gitu. Jadi kalau dianalogikan adalah kalau kita mau ke rooftop gedung ini, pasti kan mahasiswa tuh menganggap kesulitan, aduh gimana ya caranya kalau aku mau langsung ke rooftop gitu. Padahal kalau kita mikir, oke, aku mau ke rooftop, sekarang aku ke lantai 1 dulu, mana ya eskalator lantai 1, setelah sampai lantai 1, oke sekarang mana ya eskalator lantai 2 gitu. Jadi sebenarnya skripsi tidak terlalu menakutkan kalau kita menyusunnya secara terstruktur dan sistematis. Jadi simpel aja. Pertama, aku menyusun skripsi, sekarang fokus ke bab 1 dulu. Bab 1 tuh apa sih? Latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sebagainya. Bab 2, 3, 4, 5 buang. Nanti aja, tinggalkan dulu gitu. Kadang-kadang berpikirnya terlalu jauh sampai lupa untuk melangkah ke depan. Betul. Bahkan kadang malah step awalnya mereka lupa melangkah. Mikir gitu. Ini nanti pas penelitian seperti apa? Padahal nulis dasar teorinya belum. Gitu kan. Aduh, nanti nyusun data angka-angkanya gimana gitu. Padahal rumusan masalahnya, latar belakang masalahnya aja belum ditulis gitu. Betul. Padahal kalau kita enjoy aja tadi seperti Kak Novi sampaikan, step by step, misalkan bab 1
1 dulu, bab 2 dulu, bab 3 itu akan lebih mudah dibanding Jadi kita langsung mikir, wah gimana nih endingnya nih gitu kan. Jadi teksnya, tugasnya itu udah clear di depan mata. Sekarang aku harus gini. Kalau ada kendala, kendalaku di sini, berarti solusinya gimana ya? Kayaknya akan bagus kalau begini. Jadi semuanya lebih clear, lebih terlihat gitu. Dibanding udah langsung mikirin nanti lulusnya gimana, ngitung-ngitungnya gimana gitu. Oke. Nah sama tadi kan dari kacamata skripsi, dari kacamata mahasiswa. Nah sekarang saya mau bahas nih, Kak Novi kan sebagai dosen, pasti kan pernah jadi pembimbing skripsi, pernah? Belum. Karena aku jadi dosen juga belum lama. Penguji skripsi pernah? Belum gitu kan. Nah mungkin kalau yang dari mungkin teman-temannya Kak Novi mungkin sampaikan, ada yang jadi penguji skripsi, skripsi, ada nggak sih dari dosen sendiri tantangannya tentang skripsi ini gitu, selain dari segi mahasiswanya tadi? Tantangannya sebenarnya ini sih yang sering jadi diskusi juga, mahasiswa tuh belakangan ini agak kurang sopan dalam berkomunikasi. Nah ini penting nih, sebenarnya selain tadi berpikir bahwa skripsi itu jangan berpikir skripsi sebagai sesuatu yang kompleks, penting juga bagi mahasiswa biar dosennya senang, biar dosennya respect dalam berkomunikasi itu memahami kesopan santunan dan tata ber-WhatsApp gitu, berkomunikasi digital. Iya, kita juga, mahasiswa tuh juga harus tahu dosen ini karakteristiknya gimana ya, riders atau aturan yang harus dipenuhi itu gimana ya, gitu. Karena kayak dosen, ada temenku yang nggak suka nih dihubungi di luar jam kerja, kayak misalnya dia maunya kalau dihubungi hanya Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 7 malam, di luar itu ya tidak akan ditanggapi gitu. Kemudian juga ada mahasiswa yang kalau WA tuh selamat pagi Pak, send gitu. Padahal kan akan lebih baik kalau misalnya sekaligus dalam satu paragraf tuh, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya Novita dari ini, tujuan saya ini, terima kasih gitu. Betul. Nah itu juga yang harus dipahami. Oke, nah jadi mahasiswa di luar sana nih, dosen-dosen tuh sebenarnya nggak mau, apalagi cuma di spam ya itu udah bahaya banget ya. Masih bagus gak di blok loh. Oke. Jadi ya tadi dari dosen pun ada ini juga mungkin dari segi komunikasinya. Betul. Gitu kan, dari segi tadi atur jadwalnya juga. Kadang kan yang namanya dosen kesibukannya banyak. Nah mahasiswa harus komunikasi lebih bagus lagi sehingga bisa terhubung lah, jalinan komunikasi yang bagus antara si dosen maupun mahasiswanya. Dengan gitu dosennya juga respect, mahasiswaku ini sopan, santun gitu. Nah sama ada isu-isu kalau saya sih dulu didengar di luar sana, ada katanya dosen-dosen yang suka mempersulit skripsi katanya. Gitu. Itu bener nggak sih kalau di kampus ada kayak gitu? Nah ini juga sebenarnya salah satu tips kuncinya sebenarnya di mahasiswa, harus paham karakteristik dosennya. Karena nggak dipungkiri ya Kak, dosen-dosen pasti umurnya sudah nggak muda lagi. Jadi pasti punya keterbatasan baik dari segi fisik, waktu, kadang juga moody gitu. Nah itu yang harus dipahami sebetulnya sama mahasiswa. Kalau misalnya lihat kayaknya dosennya lagi lelah deh, ya besok lagi gitu. Kalau menurut aku ketika itu juga yang aku terapkan ketika aku skripsi. Jadi aku lihat dulu nih dosen ini lagi dalam keadaan fresh atau enggak, lagi capek atau enggak. Kalau capek ya udah aku sabar, besoknya lagi datang ya gitu. Besoknya lagi datang bawa parcel itu ya, biar dosen seneng gitu kan. Pak ada waktu Pak? Ada kalau bawa parcel. Kalau enggak parcel jadi pungkiri. Bisa jadi juga membangun mood dulu sama dosen. Betul. Memang ada pengorbanan sih. Pastilah. Oke, sama tadi kan tentang skripsinya nih, sekarang tentang kehidupan di kampusnya gitu kan. Pasti tadi juga selain tentang skripsi pokok utamanya, ada nggak sih yang sering curhatin lagi mahasiswa tentang skripsi, misalkan tentang belajarnya, ataupun mungkin tentang kehidupan di luar kampusnya, sering dicurhatin sama mahasiswanya kan Novi? Ya nggak dipungkiri memang kalau dalam proses penyusunan skripsi itu teman pengaruh banget tuh. Ada teman yang kerjanya aku nanti aja, itu bikin kita lama juga gitu. Terus juga ada yang kayak duluan, nah itu juga mempengaruhi. Kok dia udah lulus duluan, aku belum gitu. Itu juga bisa jadi trigger tersendiri atau jadi problem tersendiri dari sisi psikologisnya gitu. Kalau selain itu ya paling menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kuliah sih Kak. Bagi yang tadi kuliah sambil kerja. Betul. Karena nggak dipungkiri banyak juga memang mahasiswa. Betul. Yang kerja juga, kuliah juga. Apalagi banyak yang mahasiswa perantauan, misalkan perantauan gitu. Mereka tinggal di sini membiayai hidup sendiri, mereka kerja sambil kuliah gitu. Karena mereka nggak dipungkiri nanti kalau baru memikirkan magang di semester udah akhir kan lebih repot, terus lebih susah juga gitu. Jadi mereka membangun networking dari awal ketika mereka kuliah, udah mulai cari magang-magang atau sambil kerja-kerja. Jadi nanti ketika ada magang, tugas akhir gitu-gitu mereka jadi lebih mudah. Karena koneksi
fungsinya sudah lebih banyak lagi kan. Betul. Oke. Sama tadi juga fungsinya mungkin bisa juga ketika sudah lulus kuliah mereka sudah bisa punya koneksi sehingga kerjanya sudah terjamin juga. Atau gitu. bahkan bisa naik pangkat. Karena kan udah sarjana. Oh iya, betul. Nah, sama ini lagi nih kita ngebahas juga tentang karena di kampus itu ada kampus Merdeka, nah sementara kalau di sekolah itu ada kurikulum Merdeka juga gitu kan. Dan salah satu aplikasi juga mirip-mirip nih, yaitu lebih banyak project dibandingin tes tertulis lagi. Nah, mungkin apakah ini juga salah satu cara dari pemerintah agar si siswa ini yang entah itu masih SD, SMA lebih terbiasa ketika nanti di kuliah kayak gitu. Jadi projectnya lebih banyak lagi, bahkan penilaian ulangan harian segala macam itu banyak yang diganti dengan project. Betul banget. Sementara di kampus sendiri itu lebih banyak sekarang kampus mereka lebih banyak projectnya atau lebih banyak di kelasnya itu berapa persen komposisinya kalau boleh tahu? Itu kembali kepada kampusnya dan jurusannya sebetulnya apakah sudah menerapkan kurikulum tersebut atau belum. Tapi lagi-lagi memang nggak dipungkiri proyek-proyek seperti itu, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktek itu lebih diunggulkan sekarang atau lebih didominasi sekarang karena memang sesuai dengan perkembangan zaman ya Kak. Semuanya kalau serba teori doang sekarang tuh terlalu old school lah ya. Apalagi Gen Z sekarang ya. Kalau misalkan kasih tahu harus begini loh, kenapa sih harus begitu? Mereka harus gitu, lebih banyak protesnya, lebih banyak nanyanya gitu. Karena kadang-kadang mereka juga udah tahu infonya duluan dari media sosial. Betul gitu. sekali, betul. Jadi mereka lebih kayak pengen tahu ini fungsinya buat apa sih? Ini teori ini buat apa sih? Kalau gini mah di Google juga ada, kalau gini mah di YouTube juga ada gitu. Oke. Nah, sama saya tertarik lagi tentang tadi bahwa di UT sudah menyelenggarakan pembelajaran online bahkan jauh sebelum pandemi, benar? Oke, nah jadi ketika pandemi pun, ketika mungkin kampus-kampus lain masih struggle sama sistem online, kita enggak dong. Oke, berarti ada bedanya yang dipersiapkan lebih dulu sama yang dipaksa dipersiapkan. Oke. Jadi dan ketika awalnya membangun online ini gitu kan, kampus online ini apakah ada kendala nggak sih baik dari dosen maupun mahasiswanya? Kalau aku nggak ada, karena menurutku justru platform yang UT buat memudahkan aku sebagai dosen dan juga mahasiswa. Jadi kalau yang bekerja, mahasiswa yang bekerja dia tetap bisa buka modulnya di malam hari bahkan tengah malam. Kalau misalnya pagi dan sorenya sudah kerja, ya malam-malam mereka bisa kerjain tugas, bisa buka modulnya gitu, nggak terbatas harus jam 8 sampai jam 5 buka, nggak terbatas seperti itu. Oke, berarti lebih fleksibel lagi lebih gitu. Lebih fleksibel dan sangat membantu. Dan enaknya jadinya bahkan sekarang universitas terbuka bisa sampai go internasional. Iya betul, banyak mahasiswaku juga yang kayaknya bekerja di luar negeri ya Kak. Oke, gitu. Berarti bisa sambil belajar online itu lebih efektif mungkin ya dibanding belajar offline kayak gitu kan. Oke. Karena nggak dipungkiri memang zamannya sekarang sudah semua serba online. Betul. Gitu. Oke, nah sama ada ini nggak sih mungkin dari Kak Novi nih buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi skripsi nih, ada nggak sih tips dan triknya biar skripsi berjalan dengan lancar, biar enak? Boleh mungkin dikasih tips dan triknya kayak apa? Betul, seperti yang aku bilang tadi, skripsi itu jangan dianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan, jangan dianggap sebagai sesuatu yang kompleks, pecahkan dulu. Jadi skripsi itu hanya terdiri dari bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama dilakukan adalah jangan fokus gimana caranya harus lulus skripsi. Tapi pikirkan dulu bab 1, oke, aku mau mulai skripsi, sekarang aku mau susun bab 1 gitu. Dari situ simple step yang kita buat semuanya akan lebih clear, kalaupun ada kendala, kita lebih mudah mengatasinya. Karena masalahnya pun masih sederhana gitu. Kak. Nah kemudian juga ketika menyusun skripsi tetap semangat, nggak boleh menyerah, jangan bandingkan diri dengan teman-teman yang udah lulus atau teman-teman yang sudah selesai skripsinya, karena perjuangan kita berbeda. Yang penting tetap berusaha aja, nggak menyerah. Nah ini juga sebetulnya penting untuk calon mahasiswa. Betul. Nah, balik ke calon mahasiswa nih, ada nggak sih kayak misalkan yang perlu dipersiapkan nih sama mereka. Jadi kayak anak-anak SMA sekarang nih kan masih banyak yang bingung kuliah itu seperti apa sih? Ya betul, gitu skripsinya kan menakutkan nggak sih? Nah, belum kuliah udah mikirin skripsi. Betul. Ada nggak sih maksudnya dari Kak Novi nih misalkan buat mereka gimana sih caranya biar tetap enjoy ngejalanin SMA tanpa tadi mungkin
mikir yang berlebihan gitu. Betul. Ada nggak tipsnya? Nah, kalau untuk calon mahasiswa ini kita nggak bisa pungkiri ya Kak, mahasiswa 10 tahun lalu sangat berbeda dengan calon mahasiswa sekarang. Karena memang kalau dulu kita bisa kuliahnya apa, kerjanya apa, sekarang tuh nggak bisa. Jadi bidang atau jurusan yang kita ambil saat kuliah, bidang itulah yang akan menjadi bidang pekerjaan kita ke depannya. Karena untuk menjadi seorang untuk menjadi seorang yang profesional, ya bidang pendidikan kita, background pendidikan kita harus laras gitu. Karena itu mumpung masih belum menjadi mahasiswa, terus eksplorasi bakat dan minatnya di mana. Karena itulah nanti yang bisa calon mahasiswa atau adik-adik sekalian pilih mau jurusan apa nih, apa sih bidang dan minat yang aku suka gitu. Dengan gitu akan lebih mudah menjalaninya. Oke, berarti lebih bagusnya di-prepare dari awal. Betul. Lebih baik lagi misalnya kayak mungkin kalau sekarang kurikulum merdeka di SMA itu pemilihan jurusan udah nggak ada lagi. IPA, IPS, bahasa udah nggak ada. Jadi kayak moving class gitu. Betul, tapi mereka memilih pelajaran yang akan mendukung mereka di perkuliahan nanti. Betul banget. Dan itu pemilihannya ketika kelas 10 naik kelas 11. Jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya itu harus mungkin orang tua di sana harus tes nih anaknya kira-kira minat bakat seperti apa. Betul. Adapun dari anak-anak sini sudah kayak mencari-cari referensi gitu, mencari-cari informasi sih yang sebenarnya aku suka. Betul gitu. Sama kira-kira kalau kuliahnya mau jurusan A, B, C, pendukungnya apa? Iya betul kayak banget. gitu. Dan ketika misalkan sudah tahu, berarti difokusin ke situ aja agar nanti kuliahnya lebih terbiasa lagi. Betul, lebih mudah. Betul. Tapi jangan lupa ada beberapa keterampilan atau basic skill yang harus mereka miliki nih Kak. Jadi apapun jurusannya, apapun bidangnya, tetap harus punya basic skill yang ini. Apa aja tuh lagi? Yang pertama pastinya keterampilan membaca dan menulis. Literasi, bukan cuma sekedar bisa, bukan baca mah bisa, nulis mah bisa, tapi lebih mendalam lagi gitu. Keterampilan membaca dan menulis, keterampilan memecahkan masalah. Problem solvingnya ya itu penting juga. Kemudian keterampilan digital. Oh iya. Ya mengoperasikan laptop, menggunakan internet, bijak juga harus bijak juga bermedia sosial kan. Kemudian yang keempat pastinya public speaking. Karena itu yang akan membantu. Jadi apapun jurusannya, setidaknya 4 keterampilan ini harus dimiliki. Nggak harus mahir-mahir banget, Kak. Nggak harus jago-jago banget. Tapi setidaknya bisa. Oke, jadi tadi minimal pertama literasi. Berarti kalau literasi itu kita dapat bacaan dari mana? Karena yang saya tahu dulu biasa waktu SMP gitu kan, itu ada bacaan panjang nih, masih tanya pokok bahasannya aja. Betul. Bisa jadi mungkin 80%-nya tidak salah. Penting, 20%-nya penting aja. Kenapa? Karena baca di teks dulu, harusnya baca pertanyaannya dulu baru ke teksnya. Dengan begitu kita bisa fokus nih, oh yang ditanya ini. Jadi karena kalau kita baca teksnya dulu baru pertanyaannya 2 kali baca. Betul. Jadi mungkin kayak misalkan kita punya problem tadi, bisa problem berarti pertama kita pikir dulu step by stepnya seperti apa, gitu kan. Terus kita cari literasi mungkin dari di kemampuan di digitalisasinya tadi, gitu kan. Terus kita baca, mungkin lebih fokus ke apa yang jadi problem kita. Jadi nggak baca semuanya, oh ini kata-kata ini nggak ada, kita baca. Nah terakhir, berarti ketika itu semua sudah jadi, kita jadi sebuah project yang lengkap, kita menjelaskan lewat public speaking tadi. Jadi seperti sebuah kesatuan. Oke, berarti ini harus diterapin juga dari tingkat-tingkat dasar yang nggak harus ketika nanti mahasiswa ada, justru dari tingkat SD, SMP juga sekarang saya lihat sudah mulai. Jadi kayak sedikit-sedikit tugasnya diganti, tertulis jadi presentasi. Betul. Terus rata-rata tugas per kelompok, jadi biar ada diskusinya, presentasinya gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya udah sejalan nih gitu kan. Jadi yang pemerintah buat sekarang dari kurikulum merdeka di sekolah dasar sampai SMA maupun di kampus mereka sudah sejalan. Tinggal penerapannya aja sih Kak. Memang nggak dipungkiri masih belum menyeluruh ya Kak. Betul. Ada yang masih menerapkannya setengah, ada yang sudah menerapkannya secara utuh gitu. Oke. Mungkin tinggal menunggu waktu aja. Iya, mungkin kan kalau dari pemerintah sendiri wacananya tahun 2024 harus semuanya beralih ke kurikulum merdeka. Kemudian kita doakan nih, karena udah berjalan beberapa lama, sekolah-sekolah itu lebih siap lagi sehingga nanti ketika di perkuliahan gitu nggak kaget karena sudah terbiasa dan bahkan mereka juga sudah lebih enjoy lagi gitu menjalani kuliahnya maupun nanti menjalani skripsinya gitu kan. Oke, nah mungkin ini juga boleh dikasih masukan juga, tadi kan buat mahasiswa, buat siswa. Nah sekarang mungkin buat parents buat orang tua di sana yang punya anak mau kuliah gitu kan, kira-kira ada sarannya nggak nih gitu biar orang tua di sana lebih mempersiapkan dirinya sehingga anaknya bisa berkuliah mungkin sesuai dengan yang diinginkan sehingga dan juga bisa berprestasi di kuliahnya. Boleh kan Novi, silakan. Nah buat
calon mahasiswa atau adik-adik yang mau kuliah atau sedang menghadapi kelulusan, tetap semangat, nggak boleh menyerah. Terus juga jangan ragu untuk pilih jurusan yang kamu suka, kampus yang kamu suka. Terus sebagai orang tua juga harus support kalau anaknya, aku sukanya ini nih, bidangnya ini, pengennya kuliah di sini, ya sebisa mungkin support, sebisa mungkin kesampingkan dulu. Aku pengen anakku jadi dokter gitu, padahal anaknya nggak suka gitu. Kesampingan itu dulu, kemudian jangan ragu nih untuk mengambil course-course untuk mendukung anak-anak biar lebih semangat lagi belajarnya, lebih berprestasi lagi, karena itu juga akan nantinya berfungsi atau bagus untuk mereka ketika kuliah nanti. Gitu. Nah, tadi sempat yang terakhirnya ada keywordnya butuhkan course seperti Sinotif salah satunya. Di Sinotif juga ada program persiapan PTN ya. Teman-teman yang kelas 12 nih yang masih galau mau masuk jurusan apa atau persiapan seperti apa bisa masuk di persiapan PTN Sinotif. Oke, ini udah berapa lama nih kita ngobrol gitu ya? Ada kesamaan loh antara skripsi dan eksakta. Apa tuh bedanya? Apa samanya? Sama-sama seperti momok yang menakutkan, padahal nggak juga kan? Betul. Bahwa sebenarnya matematika, fisika, kimia, eksakta, maupun skripsi sebenarnya kalau itu cuma sebagai mindset aja. Iya, betul. Ketika udah kita ngerubah mindsetnya jadi lebih gampang, pasti apapun jadi mudah dan menyenangkan pastinya. Gitu. Seperti tagline-nya Sinotif, matematika, fisika, kimia jadi mudah dan menyenangkan. Oke, ini udah nggak kerasa nih, kita udah hampir 1 jam ngobrol ya, nggak kerasa banget ya. Bener nggak sih? Bener ya? Oke, jadi mungkin terima kasih banyak buat Kak Novi nih atas kehadirannya di pada podcast kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Kak Novi tadi bisa digunakan, diaplikasikan. Baik tadi di mahasiswanya, di siswa maupun di orang tuanya. Oke, mungkin ada closing statement nih dari Kak Novi. Kira-kira apa nih buat semuanya Sinotifers sana biar lebih semangat lagi, baik tadi yang jadi mahasiswa maupun siswa buat orang tuanya, boleh di dalam 1 kalimat silakan. Belajar itu nggak pernah berhenti seumur hidup gitu. Jadi harus tetap semangat, jangan menyerah. Kalau membutuhkan bantuan terkait eksakta atau mau menjelang kuliah, jangan ragu untuk Sinotif karena eksakta itu jadi lebih mudah dan menyenangkan. Betul. Gitu. Nggak online nggak keren. Betul. Terima kasih sekali Kak Novi atas waktunya kali ini. Senang banget bisa podcast. Oke, terima kasih Sinotif juga yang sudah menonton podcast sampai akhir sesi ini. Dan jangan lupa kita tunggu di podcast edukasi selanjutnya. Jangan tutup pintumu. Terima kasih.